Banyak orang menggambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, tidak punya apa-apa. Ini pembodohan sejarah. Kalian mau menjadi perempuan yang terbaik, jangan minta mahar banyak-banyak. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kau ada mahar untuk menikah dengannya? Rumah dia bangun biasa-biasa saja, yang dibuatnya luar biasa adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang menggambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, tidak punya apa-apa. Ini pembodohan sejarah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah. Khadijah penasaran, barang yang dibawa Nabi laku keras. Kalau ada orang lain membawa biasa saja, tapi barang yang dibawa anak muda ini kenapa laku terus? Akhirnya dia panggil, siapa anak muda yang membawa barang ini? Kenapa laku terus? Mana orangnya? Aku penasaran. Akhirnya dibawalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana orangnya yang setiap kali bawa barang ini laku keras, laku terus, laris, orang beli? Mana dia? Dibawalah Nabi Muhammad. Begitu melihat Nabi, Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan Nabi, wa jamil. Qamarun, dia bagaikan rembulan di tengah malam yang gelap. Kalau matahari agak tajam cahayanya, tapi Nabi Muhammad SAW adalah rembulan. Akhirnya beliau pun menikah dengan Khadijah dengan mahar Ishrina bakarah, 20 ekor unta muda kali 50 juta, 1 miliar. Kira-kira anak muda kalau nikah maharnya 1 miliar, orang kaya apa orang miskin? Adik-adik mau nikah maharnya 1 miliar? Gawat kalian. Nampaknya ke laut nasib kalian. Untuk saya tahu detak jantung kalian udah mulai tak normal. Untuk mengimbanginya, menetralisir riwayat ini, saya bacakan satu hadis. Perempuan yang paling baik, perempuan yang paling bagus, aqalluha mahran, perempuan yang paling murah maharnya.
Jangan tunjukkan kali tak berduit. Semangat pula itu. Kalian mau menjadi perempuan yang terbaik, jangan minta mahar banyak-banyak. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba datang seorang perempuan berdiri. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku untukmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Selama saya menyampaikan tausiah, belum pernah ada perempuan yang berdiri dan berkata, inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku untukmu, hai Abdul Somad. Ya Allah, jangan sampai ada, ya Allah. Inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi terus menyampaikan tausiahnya. Nabi terus menyampaikan ceramahnya. Nabi terus menyampaikan hadis-hadisnya. Lalu karena Nabi tak ada respon, berdiri seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku aja lah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kau ada mahar untuk menikah dengannya? Kata Nabi, pulang sampai ke rumah dia cari kain. Dia bawa, ada satu kain ya Rasulullah. Kata Nabi, kain kau berapa? Satu. Kalau kainnya cuma satu, nanti kau pakai, istrimu pakai, kau pakai apa? Tak mungkin kau sholat pakai kolor. Itu tak ada dalam hadis, itu tambahan dari saya. Mohon maaf, itu klosan. Bagaimana kau sholat nanti kalau dipakai istrimu? Lalu kemudian dia pun dengan malu pergi. Lalu kemudian kata Nabi, Ta'al, come here. Sini sebentar. Lalu kemudian ketika dia datang, apa kata Nabi? Iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun cincin yang terbuat dari besi. Lalu dia pun pulang ke rumah mencari cincin besi pun tak ada. Memang parah kali. Cincin besi pun tak ada, dicari-cari, ya tak ada cincin besi. Ustaz Somad, 2 cincin Ustaz ini dikasih Bang Mehmet. Lalu kemudian dia pulang, tidak ada ya Rasulullah. Akhirnya Nabi berkata, hal ma'aka minal Qur'an? Ada kau hafal Quran? Lalu dia bilang, suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini. Quran pun tak pula hafal semua, beberapa surat pendek aja. Lalu apa kata Nabi? Di majelis itu langsung menikah dengan Nabi. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia
dengan mengajarkan Al-Quran. Itulah yang paling afdal. Setuju? Ngarap kali kalian. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Panjang kali Pak Ustaz. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Amma Yatasaalun. Lebih pendek Pak Ustaz. Ku ajarkan engkau dengan nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan wadduha. Itu pun belum semua Pak Ustaz. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Orang Aceh, negeri yang religius, Serambi Makkah, pertama kali Islam datang ke Nusantara. Yang bersyahadat adalah 1297 Apa itu? Itu tertulis di batu nisan meninggalnya Al-Malikus Saleh, seorang raja yang soleh. Karena susah orang Indonesia bilang Al-Malikus Saleh, maka disebut siapa ini? Malikul Saleh. Tertulis di batu nisannya 1297. Artinya apa? Sekarang sudah tahun 6. Kalau belum makan malam tuh lupa memang. Sekarang sudah 2022, 800 tahun yang lalu orang Aceh sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Allahu Akbar. Sekarang banyak orang menikah. Aku nikahkan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Bukan begitu memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran, membacanya dengan tajwidnya, idghamnya, gunnahnya, qalqalahnya, bayatinya, sobanya, sikanya, nahawannya, jaharkanya. Musabaqah tilawatil Quran internasional, dari Sabang sampai Papua sampai Merauke ke Maroko. Ke Maroko pula membelok. Akhirnya jamaah ini ingat Prancis. Mereka tetap sadar bahwa yang akan mereka bawa mati nanti, inilah dia amal masjid yang mengalir sampai hari kiamat. Maka kalau ada tanah kosong, wakafkanlah untuk bangun masjid. Siap? Ustaz Somad, itu ada tanah kosong, saya wakafkan Ustaz. Tanah siapa? Gak tahu. Mana bisa mewakafkan tanah yang tak jelas pemiliknya? 4 syarat wakaf.
Yang pertama, waqif, orang yang berwakaf. Yang kedua, mawquf alaih, yang menerima wakaf. Yang ketiga, mauquf bih, benda yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk bangun masjid, maka begitu diwakafkan, la yuhabu, tanah tak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Tanah sejauh mata memandang. Begitu meninggal dunia, tanah itu pun dibagi-bagi untuk istri 1/8, anak laki-laki 2 kali bagian, anak perempuan 1 bagian. Anak tak terlalu ganas, menantu ini guys, habis semuanya. Istri yang hari ini buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Begitu kau mati menghadap Allah, dia akan diambil oleh brownies, berondong manis. Betul Bu? Jelas? Kurang jelas tadi? Dan korek telinga pakai gancu. Saudara ini muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada tanah yang tak bisa dibagi kepada ahli waris, yang tak bisa dijual, yang tak bisa dihibahkan. Mana dia? Tanah Masjid Haji Kecil Lemi. Cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi. Orang yang cerdas, kata Nabi, Al-Qayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan setelah dia mati menghadap Allah. Saya sudah banyak ketemu manusia yang unik-unik di dunia ini. Ketemu dengan orang dibangun rumah megah mewah sampai hampir sebesaran lapangan sepak bola, sampai akhirnya masuk ke dalam rumah itu kena rematik, sakit tulang orang. Begitu orang masuk ke dalam rumah, diceritakan ini marmernya dari Itali, ini dari Turki. Senang sekali melihat orang terkagum-kagum masuk ke dalam rumah, semua seperti melihat kucing Anggora. Almarhum Tuan Haji Harun Kecil Lemi cerdas, kayis, luar biasa. Rumah dia bangun biasa-biasa saja, yang dibuatnya luar biasa adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang melihat masjid ini pasti akan menggelengkan kepala. Apa yang digelengkannya? Mana ku tahu. Berapa miliar lah ini, kata dia. Berapa lah ini masjidnya, kata dia. Dan setiap anak-anak yang hadir di sini, mereka pasti akan berniat, aku nanti akan membangunkan masjid untuk ayahku, akan membangunkan masjid untuk ibuku. Yang belum terpikir, malam ini berpikir,
yang sudah berpikir segera wujudkan, yang belum terpikir malam ini mulai, yang sudah ku kasih tahu nggak juga berpikir, kemana otakmu? Ustaz Somad nih kalau ngomong kasar kali cakapnya. Nggak ada aku kasar, itu sekedar tumpahan dari hati yang sedang meleleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat saya tidak jahat, tak ada keuntungan apapun bagi saya mengingatkan ini. Kita hanya akan mengingatkan saudara kita, makin banyak masjid, makin ramai orang sholat, makin banyak tabligh akbar. Mudah-mudahan ibu punya anak, anak ibu bangun masjid untuk ibu, insyaallah. Amin. Setelah anak ibu bangun masjid cantik, indah, dibuatnya tabligh akbar. Masjid itu dibangun tahun 2050 dan tabligh akbar di tahun 2050 memasuki tahun 2051. Penceramahnya Abdul Somad. Kalian meninggal semua. Ibu-ibu ini ada beberapa orang yang masih hidup, yang paling banyak dosanya. Biar supaya bertaubat kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya waktu itu masih hidup lagi. Kenapa Ustaz masih hidup? Ya terserah aku lah, aku yang ceramah. Mau ku bilang mati, mau ku bilang sakit,